Pada kesempatan dan hari yang gabut ini, kita akan kembali merangkum sebuah film dari kisah nyata yang dibuat berdasarkan buku karya Władysław Szpilman dengan judul The Pianist, yang mana buku ini menceritakan tentang perjalanan hidup si penulis saat berupaya menyelamatkan diri dari kejamian Nazi Jerman saat melancarkan genosida pada Perang Dunia Kedua terhadap kaum Yahudi yang kita kenal dengan Operasi Holocaust atau Shoah, yang mana bapak kalian Adolf Hitler dengan entengnya membasmi 6 juta kaum Yahudi yang tersebar di seluruh Eropa, yang penyebab utamanya ialah perbedaan ideologi. Tokoh utama pada film ini diperankan oleh Adrien Brody yang namanya terkenal setelah sukses memerankan karakter Szpilman dengan sangat baik. Jika kalian pernah menonton film King Kong 2005, Predators 2010, Dragon Bait 2015, nah pasti kalian gak asing tuh sama muka dia nih. Mukanya itu loh, eksplisit sekali. Sebelum lanjut, Mimin memperingatkan konten ini dibuat bukan untuk bahan adu baku hantam, melainkan menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kita ketahui. Here we go, jauhi keramaian, jangan tengah jalan, kenakan handsfree, selamat menonton, dan ini dia The Pianist. Berkisah pada tahun 1939 di kota Warsaw, Polandia. Film berfokus kepada pemuda pianis bernama Szpilman. Dia sedang memainkan pianonya di sebuah stasiun radio, dan itu memang pekerjaan utamanya. Sebelum Szpilman menyelesaikan permainan pianonya, tiba-tiba sebuah artileri meledak yang terdengar dengan jelas di penjuru kota. Hal itu menandakan bahwa pasukan Nazi Jerman sudah memasuki wilayah Polandia. Manajer stasiun radio meminta Szpilman untuk menyudahi siaran, namun dia menolak dan kekeh untuk melanjutkannya. Lagi-lagi, sebuah artileri jatuh di dekat stasiun itu hingga gelombang ledakannya mengenai Szpilman. Sontak hal itu membuat seluruh karyawan dan warga berlarian menyelamatkan diri dengan dihantui rasa takut. Szpilman yang sedang menyelamatkan dirinya tanpa sengaja bertemu dengan wanita yang mengagumi permainannya bernama Dorota. Dorota sendiri adalah adik sepupu Jurek, salah satu rekan kerja Szpilman. Akibat kejadian itu, stasiun radio pun ditutup yang mengakibatkan Szpilman tak lagi mendapatkan gaji untuk menafkahi keluarganya, dan kini Szpilman resmi menjadi pengacara pengangguran banyak acara. Szpilman sendiri adalah anak tertua di mana dia memiliki satu adik laki-laki bernama Hendrik dan dua adik perempuan bernama Helena dan Regina. Mereka tinggal bersama kedua orang tuanya. Walaupun pendapatan mereka benar-benar terputus, namun mereka masih dapat hidup normal hingga semuanya berubah pada saat pasukan Nazi Jerman berhasil menduduki Polandia. Nazi Jerman benar-benar membuat kaum Yahudi terpojok, di mana mereka membuat peraturan dalam satu keluarga Jews tidak diperbolehkan memiliki jumlah uang dari yang telah ditentukan. Apabila melebihi ketentuan, maka uang tersebut akan disita oleh Nazi Jerman. Selain itu, kaum Yahudi dilarang bekerja di sektor strategis dan juga dilarang berada di area publik seperti taman, kafe, pusat perbelanjaan, warung bakso, dan lain-lain. Seiring waktu berjalan, peraturan-peraturan yang dibuat oleh Nazi Jerman kini diperbaharui, di mana seluruh kaum Yahudi diwajibkan untuk memakai bandana putih dengan simbol bintang Daud, dan apabila tidak menggunakannya maka akan dikenakan sanksi yang sangat berat. Singkatnya, ayah Szpilman baru pulang dari suatu tempat dengan menyusuri trotoar. Lalu, perwira Nazi Jerman menegur si ayah dikarenakan tidak menyapa perwira tersebut. Walaupun si ayah telah meminta maaf, perwira yang tak berakhlak ini tega menampar si ayah yang hanya seorang pria lansia. Dan juga si perwira melarang si ayah untuk berjalan di atas trotoar dikarenakan trotoar tidak diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi. Oktober 1940, kurang lebih 1 tahun dijajah. Seluruh kaum Yahudi digusur ke suatu tempat penampungan yang dibangun oleh pemerintah. Tempat tersebut sangat terisolir dengan dikelilingi oleh tembok tinggi dengan beling dan kawat di ujungnya, dan hanya memiliki satu akses pintu masuk yang dijaga ketat oleh Nazi Jerman, dan hanya dibuka di jam-jam tertentu untuk menghubungkannya dengan dunia luar. Sewaktu di perjalanan menuju area tersebut, Szpilman bertemu dengan gebetannya Dorota, dan Szpilman pun hanya bisa berpamitan dengannya yang kemungkinan mereka tidak akan bertemu lagi. Perlu kalian ketahui, di masa itu Polandia sendiri terdapat beberapa agama, namun yang menjadi target utama Nazi Jerman ialah orang-orang Yahudi. Seiring waktu berjalan, keadaan para kaum Yahudi di area penampungan tersebut semakin parah. Tidak hanya mendapatkan apartemen kecil dan sempit, kini mereka menderita kelaparan dan kemiskinan yang amat teramat.
sebab tidak memiliki pekerjaan, di mana diantaranya awarahum karena kelaparan dan sebagian bertahan hidup dengan cara mencuri atau berdagang seadanya. Beruntungnya, Spillman masih bisa mengandalkan keahliannya bermain piano di sebuah restoran khusus kaum Yahudi Amerika. Sedangkan adik laki-lakinya Hendrik berjualan buku keliling sembari mengumpulkan informasi cara agar mereka bisa keluar dari situasi tersebut dari para aktivis. Di lain waktu, saat Spillman di perjalanan pulang dari rumah temannya, dia melihat dua orang anak laki-laki Yahudi yang baru saja menerobos masuk dari pemukiman orang-orang Jerman untuk mencari makanan. Namun salah satu anak laki-laki tersebut tersangkut di celah tembok dan dia pun dipukuli dengan kejamnya oleh orang-orang Jerman yang berada di balik tembok. Spillman yang melihatnya dengan segera mencoba menarik anak tersebut. Namun saat setelah berhasil ditarik, anak tersebut ternyata sudah lemas tak bernyawa. Spillman hanya bisa menangis kasihan sambil melanjutkan perjalanannya. Malam harinya, Spillman beserta keluarga sedang menikmati makan malam. Namun tiba-tiba suasana berubah menjadi tegang saat mereka mendengar suara mobil Nazi Jerman. Dengan segera mereka mematikan semua lampu yang ada. Tanpa salam dan kum, beberapa tentara Nazi Jerman masuk ke gedung apartemen dan memukul orang-orang Yahudi di dalamnya. Mereka mendatangi salah satu keluarga yang berada di lantai 3 tepat sejajar dengan apartemen keluarga Spillman. Saat tentara Nazi masuk, keluarga itu sedang menikmati makan malamnya. Namun mereka disuruh berdiri untuk memberi hormat, tak terkecuali seorang kakek jompo yang duduk di sebuah kursi roda. Walaupun sudah memaksakan diri, si kakek tetap tak mampu untuk berdiri. Nazi Jerman yang intoleran dengan keji melempar si kakek beserta kursi rodanya dari balkon apartemen tersebut. Tidak hanya sampai di situ, tanpa sebab asbab semua anggota keluarga si kakek habis dibasmi tak bersisa. Semua orang yang melihat kejadian itu tentunya merasa ketakutan. Singkatnya, saat Spillman sedang bekerja, dia didatangi oleh Helena, adik perempuannya. Helena memberitahukan bahwa Hendrik ditangkap tentara Nazi dikarenakan dia berkeliaran di area orang-orang Jerman. Dengan segera Spillman mendatangi dan mencari adiknya. Di sana Spillman meminta bantuan kepada salah satu polisi yang merupakan temannya bernama Itzhak. Namun Itzhak berdalih tak mengetahuinya. Spillman berkata dia sangat yakin bahwa Itzhak tahu tentang keberadaan adiknya dikarenakan Itzhak adalah polisi yang bekerja untuk tentara Nazi Jerman. Dengan segala upaya bujukan, akhirnya Itzhak membantu Spillman. Saat Spillman menunggu adiknya dikeluarkan, dia melihat pemandangan yang sangat miris, di mana makanan yang dibawa oleh seorang wanita tua dirampas oleh seorang gelandangan. Namun sayang, makanan itu jatuh dan tumpah. Si gelandangan yang sangat kelaparan tanpa berpikir panjang langsung menjilati makanan tumpah tersebut. Sedangkan sang wanita tua hanya bisa pasrah dan menangisi makanan satu-satunya lenyap begitu saja. Tak lama berselang, Hendrik berhasil dikeluarkan dan Spillman membawanya pulang. Berdasarkan informasi dari Hendrik, kaum Yahudi yang tidak memiliki sertifikat pekerja maka akan dideportasi atau dikirim ke suatu kamp kerja paksa di daerah timur. Oleh karena itu, Spillman mendatangi salah satu temannya untuk meminta bantuannya agar dibuatkan sertifikat tersebut untuk keluarganya. Polandia 15 Maret 1942. Agar tidak dideportasi, keluarga Spillman beserta kaum Yahudi lainnya bekerja di sebuah kota bernama Ghetto. Mereka bekerja di sebuah gudang untuk mensortir dan merapikan barang-barang yang kemungkinan harta benda rampasan Nazi Jerman saat peperangan. Dan pada malam harinya, saat sedang beristirahat, mereka semua disuruh berkumpul oleh tentara Nazi. Spillman yang merasa keberatan mengatakan bahwa dia dan keluarganya pekerja yang memiliki sertifikat. Dalam hati si tentara, bacot lonjir. Saat semua telah berkumpul di luar, mereka dipilih satu persatu untuk keluar dari barisan, sedangkan yang lainnya diperintahkan untuk berkemas. Salah satu mbak-mbak Yahudi yang penasaran mereka mau diapakan bertanya kepada salah satu tentara Nazi. Namun, mbak kata pepatah kepo membunuhmu, si mbak yang kepo pun kena akibatnya. Atas perintah tentara Nazi, dengan segera Spillman beserta keluarganya mengemasi barang-barang mereka. 16 Agustus 1942. Keluarga Spillman beserta seluruh orang-orang Yahudi digiring menuju ke suatu tempat lapang di dekat stasiun kereta api, yang mereka tentunya sama sekali tidak mengetahui kemana tujuan pasti kereta api tersebut. Sembari menunggu kereta api tiba, mereka semua saling bertukar opini. Ada yang berasumsi mereka akan dibawa ke kamp kerja paksa. Ada pula yang berasumsi mereka akan dimusnahkan atau dijadikan prajurit lalu ditempatkan di barisan terdepan untuk dikorbankan. Tidak ada yang tahu pasti mereka semua akan diapakan. Suatu ketika ada seorang anak yang berjual asongan.
Anak tersebut menjajakan beberapa buah karamel. Ayah Spillman ingin membeli karamel tersebut, namun karena uang si ayah tidak cukup, keluarga Spillman pun harus patungan hanya untuk membeli sebuah karamel. Lalu si ayah memotong-motong karamel tersebut menjadi beberapa bagian untuk selanjutnya dibagikan kepada keluarganya. Miris lihat nyenjir. Setelah lama menunggu, kereta api pun tiba. Mereka semua digiring dan dipaksa untuk masuk ke dalam gerbong tersebut yang terlihat sangat sempit dan sesak. Beruntung salah satu temannya Itzhak menarik Spillman dari kerumunan, bermaksud untuk menolongnya. Itzhak menolong Spillman karena dia tahu kemana tujuan kereta api tersebut, yang pastinya seluruh kaum Yahudi akan dibinasakan di suatu tempat dengan cara yang keji dan tidak manusiawi. Dengan perasaan sedih yang teramat dalam, Spillman yang berhasil kabur dari tempat itu berjalan menyusuri jalanan kota tanpa tahu arah dan tujuan. Hingga dia tiba di restoran tempat dia bekerja dulu. Dia dipanggil oleh salah satu temannya untuk bersembunyi bersamanya. Beberapa hari telah berlalu. Para pria Yahudi yang tersisa di kota tersebut dikumpulkan untuk dijadikan buruh paksa oleh Nazi Jerman. Saat mereka memasuki wilayah penduduk Polandia non-Yahudi, terlihat peradaban mereka yang sangat berbeda dari segi kerapian dan kebersihannya, berbanding terbalik dengan keadaan para Yahudi sebelumnya. Saat setelah bekerja dan akan kembali ke kamp peristirahatan, beberapa pria berumur dipilih acak oleh salah satu pimpinan tentara Nazi yang kelihatan sangat pertentangan. Lalu tentara Nazi tak berotak dan beradab itu tiba-tiba saja tanpa sebab yang pasti menembaki mereka yang dipilih satu persatu tadi. Singkatnya, sisa pria Yahudi tersebut dipekerja paksakan kembali untuk membangun suatu gedung. Di sana Spillman bertemu dengan Jurek, saudara sepupu Dorota yang kita lihat di awal film. Jurek mengatakan bahwa dirinya dan pria Yahudi lainnya akan melakukan perlawanan kepada tentara Nazi Jerman. Lalu saat Spillman melanjutkan pekerjaan, tanpa sengaja dia menjatuhkan barang bawaannya. Alhasil, tentara Nazi yang melihatnya tanpa belas kasih menghukum Spillman hingga tak sadarkan diri. Spillman juga bekerja di gudang penyortiran kentang untuk para pekerja. Namun tidak hanya itu, dia juga bertugas untuk menyeludupkan senjata api curian kepada para pemberontak untuk nantinya digunakan melawan tentara Nazi. Singkatnya, Spillman berhasil kabur dari pengawasan tentara Nazi. Dengan segera, dia menuju ke kediaman teman baiknya bernama Janina. Janina sendiri adalah seorang penyanyi dan suaminya Andres berprofesi sebagai aktor. Di sana Spillman diberi makan dan pakaian yang layak. Dan pada malam itu juga, Andres membawa Spillman kepada seseorang yang akan menyembunyikannya. Orang tersebut bernama Gebzinski. Dia adalah penyeludup senjata untuk para pemberontak. Spillman akan disembunyikan hingga esok petang, lalu kemudian dia dipindahkan ke sebuah apartemen milik Andres. Di sini Spillman akan dijenguk 2 kali dalam seminggu untuk melihat keadaannya dan membawakannya persediaan makanan. Setelah memberikan beberapa arahan, Gebzinski pun pamit, tapi sebelumnya dia memberikan sebuah alamat jika Spillman benar-benar dalam keadaan sangat genting. 19 April 1943, para pemberontak mulai menyerang tentara Nazi melalui apartemen, di mana Spillman dapat melihatnya dengan jelas melalui jendela. Pada awalnya para tentara Nazi kalah jumlah dan kekuatan, namun mereka kembali dengan membawa sebuah artileri untuk merontokkan bulu-bulu para pemberontak. Serangan yang bertubi-tubi itu berhasil membumi hanguskan apartemen dan merontokkan kekuatan para pemberontak. Sebulan setelahnya, tepatnya 16 Mei 1943, para tentara Nazi menangkap dan menghabisi para pemberontak Yahudi Polandia yang tersisa. Singkatnya, Gebzinski mendatangi Spillman dan memperingatkannya untuk segera meninggalkan apartemen tersebut, karena posisi Gebzinski sekarang adalah buronan. Hal itu disebabkan para tentara Nazi menemukan senjata seludupan yang dia sembunyikan. Bahkan Janina dan Andres pun sudah ditangkap oleh tentara Nazi. Spillman yang bingung akan tujuannya memilih untuk tetap kekeh berada di apartemen tersebut. Sedangkan Gebzinski telah memperingatkan bahwa apartemen itu sudah diketahui oleh tentara Nazi. Saat malam harinya, Spillman yang kelaparan mencoba mencari makanan yang ada di rak bagian atas. Namun apesnya, partisi rak tersebut patah yang mana seluruh piring-piring di atasnya jatuh dan pecah. Suara kegaduhan itu membuat tetangga mengetuk pintu kamarnya. Saat Spillman keluar, si tetangga mencurigai Spillman adalah Yahudi.
Karena terdesak dengan keadaan, dia pun kabur dan menuju ke sebuah tempat yang alamatnya sudah diberikan oleh Gebzinski sebelumnya. Setibanya di sana, ternyata alamat itu adalah kediaman Dorota, yaitu gebetan Spillman dulu. Yang ternyata Dorota telah menikah setahun yang lalu dan sedang mengandung. Sedih bukan main. Di sini suami Dorota yang bernama Zikiewicz membantunya untuk bersembunyi dengan memberikannya sebuah apartemen yang sangat dekat dengan rumah sakit dan kantor polisi Nazi yang tentunya Spillman akan aman jika dia tetap hati-hati dan tenang. Keesokan harinya, suami Dorota datang kembali menemui Spillman dengan membawa beberapa makanan dan seseorang yang akan menjaga Spillman bernama Antek Shales. Dia diberi tugas oleh suami Dorota untuk menyuplai kebutuhan Spillman dan menjaganya agar tetap aman di apartemen itu. Ternyata Shales dulunya adalah teknisi di stasiun penyiaran radio. Dia selalu memperhatikan Spillman saat bermain piano, namun Spillman sama sekali tak mengingatnya. Berbulan-bulan Shales menyuplai kebutuhan Spillman, namun satu ketika Shales sama sekali tak mengirimkan makanan kepada Spillman. Tersisalah satu biji kentang yang telah tumbuh. Dengan terpaksa, Spillman memakannya demi menghilangkan rasa laparnya. Tak disangka, ternyata kentang tersebut membuatnya keracunan. Beruntung, Dorota dan suaminya datang tepat waktu. Dirasa membawa Spillman ke rumah sakit akan berbahaya, suami Dorota memanggil dokter untuk memeriksanya. Dan Spillman pun masih dapat diselamatkan. Ternyata Shales tak menyuplai kebutuhan Spillman dikarenakan dia membawa kabur uang donasi berjumlah sangat banyak yang dikumpulkan dari orang-orang Polandia yang mengenal Spillman. Tujuan Dorota dan suaminya datang ialah menjenguk sekaligus berpamitan karena mereka akan tinggal dengan ibu Dorota di Otwock sekitar 27 km melalui jalan darat dari kota Warsaw. Mereka memutuskan pindah dikarenakan lebih aman di sana. Sebab tak lama lagi para pemberontak Polandia non-Yahudi akan ikut serta melakukan perlawanan. 1 Agustus 1944, kini Spillman bertahan hidup seadanya tanpa bantuan dari siapapun. Dan di waktu itu ternyata pasukan pemberontak dengan gerilyanya menyerang kantor polisi Nazi Jerman, yang mana menewaskan banyak pasukan Nazi. Salah satu pemberontak menyerang dari apartemen Spillman yang menyebabkan pasukan Nazi Jerman mengerahkan panzernya beserta pasukan untuk mengepung dan meluluh lantahkan apartemen di sekitaran, tak terkecuali apartemen yang ditempati Spillman. Spillman yang terkunci di dalam hanya bisa berlindung dengan dihantui rasa yang teramat takut. Setelah keadaan dirasa aman, dengan segera dia berlari menuju atap untuk berlindung dari tentara Nazi yang menggeledah apartemen tersebut. Apesnya, dia malah ketahuan oleh tentara Nazi yang berada di seberang gedung. Dengan segera dia kabur dari sana dan bersembunyi di sebuah rumah sakit yang kosong. Spillman yang kehausan mencari sumber air, namun dia hanya menemukan seember air bekas pelantai. Dengan terpaksa dia meminumnya agar sedikit menghilangkan dahaganya. Lalu dia juga menemukan sedikit sisa makanan. Dia memasak makanan itu seadanya demi memulihkan tenaga yang hilang. Selama beberapa hari di persembunyiannya, dia banyak melihat kejadian di luar, di mana dia melihat banyak mayat-mayat pemberontak dibakar oleh para tentara Nazi. Suatu ketika para tentara Nazi datang dan membakar gedung-gedung yang berada di sana, tak terkecuali rumah sakit yang menjadi tempat persembunyiannya. Spillman yang panik dengan segera dia kabur dari sana. Namun saat melompat keluar jendela, kakinya kesleo atau mungkin terkilir yang mana menyebabkan dia berlari dengan kaki yang pincang. Saat dia berhasil memanjat tembok, betapa terkejutnya dia melihat pemandangan kota yang seluruh gedung-gedung di sana telah luluh lantah. Spillman yang kelaparan mencoba mencari makanan di antara runtuhan bangunan tersebut. Beruntung, dia masih menemukan makanan kaleng di sana. Ternyata tentara Nazi berada sangat dekat dengannya. Spillman berupaya mencari tempat persembunyian dan dia menemukan di atap gedung tersebut. Dirasa telah aman, Spillman yang kelaparan keluar dari persembunyian untuk membuka kaleng makanannya. Namun tak disangka, gerak-gerik Spillman telah dipantau oleh seorang perwira Nazi Jerman bernama Kapten Wilhelm Hosenfold. Spillman yang melihat perwira tersebut seketika terpaku tak bergeming dengan diliputi perasaan ketakutan. Perwira tersebut menanyakan tentang apa yang sedang dia lakukan dan bahkan pekerjaan Spillman sebelumnya.
Spillman menjawab dengan jujur bahwa dia berupaya membuka kaleng makanannya dan dia dulunya adalah seorang pianis. Perwira yang tak serta-merta percaya mengajak Spillman ke sebuah ruangan dan menyuruhnya untuk memainkan sebuah piano di sana. Terkesan dengan permainan pianonya, si perwira pun meminta Spillman untuk menunjukkan tempat persembunyiannya. Setelah Spillman menunjukkannya tanpa berkata sepatah kata pun, si perwira pergi dari sana begitu saja. Lagi-lagi Spillman beruntung di mana dirinya selamat dari kejamnya Nazi Jerman. Beberapa hari kemudian, Captain Will kembali menemui Spillman dengan membawa makanan untuknya. Dia juga memberitahukan bahwa pasukan Merah Hurra alias Uni Soviet telah sampai di perbatasan yang kemungkinan Nazi Jerman akan kalah. Spillman diminta untuk bertahan beberapa minggu lagi di tempat itu. Lagi-lagi Spillman beruntung di mana dia bisa merasakan makanan enak di mulutnya. Singkatnya, akibat terdesak oleh pasukan Uni Soviet dan pasukan Polandia, para pasukan Nazi Jerman memutuskan untuk meninggalkan Polandia. Captain Will kembali menemui Spillman dengan membawakannya makanan dalam jumlah yang cukup banyak. Melihat hal itu, Spillman sangat berterima kasih kepada si Captain dan tidak tahu harus membalasnya dengan apa. Namun si Captain berkata, sebelum pergi, si Captain memberi mantel miliknya kepada Spillman yang kedinginan. Beberapa hari pun berlalu. Spillman mendengarkan sebuah mobil yang melintas dengan diiringi suara lagu kebangsaan Polandia yang menandakan bahwa Polandia telah merdeka dan bebas dari penjajahan Nazi Jerman. Spillman yang sangat bahagia dengan tergopoh-gopoh menghampiri salah satu wanita Polandia bermaksud ingin memeluknya sebagai ungkapan syukur atas kemerdekaan negaranya. Namun si wanita berteriak mengira Spillman adalah tentara Nazi dikarenakan mantel yang dia kenakan. Beberapa tentara Polandia yang melihat hal itu dengan segera melepaskan beberapa tembakan ke arahnya sebagai tanda peringatan. Spillman pun berteriak dan berupaya meyakinkan bahwa dia adalah warga Polandia. Dan setelah Spillman berhasil meyakinkan para tentara di sana, dia pun segera dibawa ke kamp penampungan agar mendapatkan pengobatan serta makanan. Di sisi lain, ternyata banyak dari tentara Nazi Jerman berhasil ditangkap oleh para tentara Polandia. Mereka pun menjadi bahan caci maki oleh warga Polandia setelah beberapa tahun menyengsarakan hidup mereka. Ternyata Captain Will berhasil ditangkap di antara para tentara-tentara Nazi lainnya. Mengetahui bahwa salah seorang warga Polandia itu adalah musisi, dengan penuh harapan dia meminta pertolongan kepada orang tersebut untuk menyampaikan pesan kepada Spillman agar dia bisa dibebaskan. Karena Captain Will pernah membantu Spillman dalam persembunyiannya. Namun terlambat saat Spillman mendatangi kamp tersebut, ternyata para tawanan Nazi sudah dipindahkan ke kamp penahanan yang Spillman sendiri tidak tahu di mana lokasi pastinya. Film ini diakhiri dengan happy ending di mana Spillman kembali bermain di orkestra musik yang cukup besar dan bergengsi, sedangkan para warga Polandia kembali mendapatkan hak hidupnya setelah bertahun-tahun menderita. Spillman pun melanjutkan hidupnya di Warsaw sampai dia tutup usia pada tahun 2000 di umur yang ke-88 tahun. Sedangkan Captain Will dikonfirmasi telah meninggal pada tahun 1952 di kamp penahanan Uni Soviet, dan film pun tamat. Sekian dulu rangkum film The Pianist kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau saran seputar film ini, jangan sungkan untuk menuliskan opini kalian di kolom komentar. Share juga kepada teman, kerabat, atau saudara agar semua tahu info-info yang mereka mungkin belum ketahui. Mimin pamit undur diri.